Selamat datang kembali di Otaku Awkward dan terima kasih telah mengklik video ini. Till the stars have said goodbye, darling, close your eyes. Erika Balindi. Erika adalah seorang wanita cantik berambut pirang dengan sedikit kemerahan, mata biru dan tubuh yang terlihat sangat ramping, namun sebenarnya sangat berisi dan terlatih. Tentu saja dengan payudara yang sebenarnya cukup besar. Erika lahir di Milan dari orang tua yang tidak disebutkan namanya. Dikatakan bahwa Erika adalah keturunan langsung dari Championi yang tak dikenal, yang anaknya adalah seorang panglima tertinggi perkumpulan salib lembaga hitam, yang merupakan organisasi turunan dari Kesatria Templar. Orang tuanya meninggal atau dipisahkan darinya melalui keadaan yang tidak diketahui. Dia dibesarkan oleh Paolo Bradenti yang dijuluki sebagai Iblis Merah, satu-satunya kerabatnya yang masih diketahui masih hidup. Gelar Iblis Merah diberikan kepada Kesatria Agung dan pimpinan lapangan dari perkumpulan salib lembaga hitam. Dikatakan bahwa Erika dan Liliana pertama kali bertemu saat berusia 2 tahun, dan mereka menjadi sahabat sekaligus rival sejak saat itu. Erika mulai berlatih sebagai Kesatria salib lembaga hitam sejak usia dini, dan akhirnya memperoleh gelar Kesatria pada usia 12 tahun. Erika mendapatkan pedang sihirnya, Chaulia de Leone, tak lama setelah itu. Ini juga pertama kalinya dia bertemu dengan Championi ke-6 Salvatore Doni. Kepribadian. Erika adalah wanita yang sangat pemberani, bersemangat dan berkemauan keras. Sebagai seorang Kesatria Agung, dia tampaknya juga tidak menunjukkan rasa takut untuk terluka saat bertarung. Erika juga menunjukkan kesetiaan yang sangat besar kepada Championi ke-7 Kusanagi Godo. Erika juga secara sepihak menyatakan cintanya kepada Godo dan menyatakan bahwa Erika adalah milik Kusanagi Godo dan dia adalah pedang sekaligus perisainya. Erika juga menyebutkan Godo sebagai majikannya dan dengan demikian menyatakan bahwa dirinya milik Godo saat melawan Athena. Dia juga bersumpah untuk bertarung di sisi Godo apapun situasinya dan percaya padanya dengan sepenuh hati. Erika sangat bertekad dan menolak untuk membiarkan apapun menghalangi apa yang dia inginkan. Namun, dia juga telah berkomentar bahwa dia bersedia untuk berbagi Godo dan bahkan mendorong Maria Yori untuk mencium Godo dengan ketipan licik yang ramah. Walaupun dia adalah orang yang menyuruh Godo untuk mendekati wanita lain, dia juga masih cemburu. Hal ini terbukti saat dia sangat marah setelah Godo mendapatkan gadis lain, dalam hal ini Liliana Kinjak, tanpa mendapatkan izinnya. Namun, setelah beberapa penjaraan penuh gairah dengan Godo, Erika akhirnya terpaksa menerima Liliana menjadi bagian dari harem Kusanagi Godo. Meski memiliki penampilan yang anggun, Erika memiliki sifat yang terkenal jahat dan manipulatif karena suka menggunakan orang lain. Erika juga terkenal sebagai gadis iblis yang suka menggunakan orang lain, sifat yang hanya ditunjukkannya kepada orang yang dekat dengannya. Dia mendapatkan julukan rubah karena ini. Karena sifatnya yang licik, Godo dan hampir semua orang yang dekat dengannya kesulitan untuk mengetahui apakah dia benar-benar berakting atau benar-benar mengatakan perasaannya sebenarnya. Erika adalah orang yang sangat cerdas, atletis, dan juga merupakan ahli taktik yang terampil. Sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa Erika sebenarnya sangat malas ketika melakukan hal lain yang di luar pekerjaannya. Dia memiliki kebiasaan tidur berlebihan dan sangat kesulitan untuk bangun pagi. Bertentangan dengan penampilannya, Erika sebenarnya sangat rakus dan mampu makan dalam jumlah yang sangat besar jika dia benar-benar menyukai makanan tersebut. Sikapnya seringkali sangat pantas dan berbudaya, kebanggaan dan kepercayaan dirinya sangat tinggi, hingga kadang-kadang terkesan sebagai arogansi. Dia bisa sangat terus terang dan lugas untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia juga terlihat pendendam dan sangat sadis terhadap mereka yang telah menganiayanya, bahkan dengan cara yang paling kecil, dan tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun, atau penyesalan saat berhadapan dengan musuh-musuhnya di medan perang. Karena harga dirinya yang sangat tinggi, dia jarang atau bahkan mungkin tidak pernah mengakui kesalahannya. Erika bahkan terkesan mengabaikan situasi yang disebabkannya, seperti tidak pernah terjadi, atau bahkan malah melimpahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Meski tidak keberatan menggunakan cara licik untuk menang dalam pertarungan, Erika akan selalu membatasi dirinya pada sumber daya yang sama dengan lawannya dalam olahraga. Jika temannya tidak menggunakan sihir, maka dia tidak akan menggunakannya juga. Diyakini bahwa satu-satunya orang yang bisa membuatnya patuh hanyalah pamannya Paolo Bradenti, dan juga merupakan kepala ordo Kesatria Salib Lembaga Hitam, di mana dia menjadi anggota yang berpangkat tinggi. Dan satu orang lain yang mampu membuatnya patuh adalah Kusanagi Godo. Mengingat bahwa dia adalah Kesatria Kusanagi Godo, dan Godo adalah seorang Championi, dan perintahnya tak pernah bisa dilanggar. Tapi Erika mengungkapkan bahwa sulit untuk menahan diri dari perintah Godo. Meski tampaknya sangat berani dan menggoda saat bersama dengan Godo, Erika sebenarnya sangat konservatif.
Saat mereka pertama kali bertemu, ketika Erika tahu gua Godo melihat celana dalamnya, Erika sangat marah dan bahkan mengancam akan membunuh Godo. Ketika dia menawarkan bibirnya untuk mentransfer informasi guna mengaktifkan instalasi pedang milik Godo, dia sebenarnya sangat malu dan tidak menyukai gagasan ini. Dan ketika mereka berpura-pura menjadi kekasih dan akhirnya mandi bersama, Erika meneteskan air mata karena dia kehilangan sedikit kemurniannya kepada pria yang tidak dia cintai atau kenal dengan baik. Namun setelah Godo terus mempertaruhkan nyawanya dan bahkan terbang jauh-jauh dari Jepang ke Italia untuk melawan Doni, terlepas dari bagaimana Erika memperlakukannya, Erika mendapati dirinya jatuh cinta pada Godo, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Setelah itu, Erika menjadi sangat lugas dan jujur tentang perasaannya, bahkan akhirnya percaya bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Erika sebenarnya tidak terlalu menyukai gagasan Liliana Grinja dan Ena sesuai menjadi anggota harem Godo, di samping pertemanannya dengan Liliana. Namun seiring berjalannya waktu, Erika mulai menghormati Liliana dan Ena dan melihat mereka sebagai rekan yang baik dan dapat diandalkan. Walaupun masih cemburu pada sebagian besar perhatian yang Godo tunjukkan pada Liliana dan Ena, Erika terkadang menunjukkan dukungan dan membimbing mereka kapanpun mereka melakukan ritual dengan Godo. Bahkan menunjukkan sifat keibuan saat Liliana terlalu pemalu dan tidak yakin tentang dirinya sendiri. Erika adalah seorang kesatria agung yang merupakan seorang kesatria dan murid Hermes, yang berarti dia adalah penyihir dari sekolah hermetik yang dianggap sebagai jurus dari salib tembakau hitam, dan merupakan satu-satunya manusia yang dapat melawan dewa jahat dan bahkan menang. Perlu dicatat bahwa Erika hanya dapat menang melawan dewa jahat tapi tidak dapat membunuhnya. Jadi dia tidak akan bisa menjadi seorang championi karena salah satu syarat menjadi championi adalah dengan mengorbankan salah satu dewa. Dengan demikian, kemampuan fisik dan magisnya hampir tidak tertandingi di antara manusia. Keahliannya adalah manipulasi logam yang memungkinkannya untuk membengkokkan logam sampai derajat tertentu, memutar dan membengkokkannya sesuai dengan keinginannya dalam berbagai cara seperti yang ditunjukkan selama pertempuran melawan Athena. Saat dia menggunakan sisa-sisa tombak Longinus yang hancur untuk menjebak Athena agar dia bisa kabur dengan Godo. Walaupun keahliannya adalah sihir logam, Erika juga memiliki beberapa keahlian dalam atribut lain. Erika tampaknya sangat menguasai sihir berelemen api. Dia juga tampaknya menguasai sihir hipnotis melalui kontak mata, seperti yang ditunjukkan saat dia memerintahkan murid lain untuk keluar dari tempat duduk agar dia bisa duduk di sebelah Godo. 私が座るべき場所は草薙御堂の隣以外ありえません。愛し合う私たちを助けると思ってこのわがままをお許しいただけないでしょうか。はい。何って決まってるでしょう。これから日本にしばらくいるんですもの。そうそう、マンションも借りたわ。後で案内するわね。 Dia juga tampaknya bisa mengubah materi ke tingkat terkecil dan menggunakannya untuk mengubah gaunnya menjadi pakaian yang lebih cocok untuk pertempuran dan untuk menyimpan serta menyulap benda-benda kecil. Sebagai seorang penyihir terlatih, dia juga mampu melakukan banyak mantra kecil di luar atribut utamanya, seperti penyembuhan, menciptakan patah morgana diri sendiri untuk menyesatkan musuh, dan juga mentransfer pengetahuan kepada orang lain. Namun seperti sihir manusia, sebagian besar mantranya tidak mempengaruhi championnya seperti Godo. Inilah sebabnya dia perlu menyuntikkan sihir secara langsung kepada Godo. Terlepas dari kekuatannya yang sangat besar dan kemampuan yang hampir tidak pernah terdengar datang dari diri manusia untuk menandingi dewa sesat, Erika bukanlah tandingan seorang championi. Seperti yang dibuktikan oleh Salvatore Doni ketika dia dengan cepat melumpuhkan, mengikat dan menyumbat mulut Erika, Ariana dan Laetitia Zola pada saat yang sama, mencegah mereka menggunakan sihir. Pedang sihirnya, Chaulier di Leonie, bisa berubah bentuk, bisa digunakan sebagai senjata terdekat, diubah menjadi singa logam raksasa atau digabungkan dengan mantra Golgata untuk mereplika tombak suci Longinus. Mantra Golgata sendiri adalah mantra tertinggi yang bisa digunakan manusia tergantung orangnya sendiri. Sejauh ini, mantra klasik ini diketahui milik Liliana dan Erika. Untuk Erika adalah dengan mereplika tombak Longinus, dan untuk Liliana adalah menciptakan Song of Bow. Mantra Golgata juga dikatakan sebagai satu-satunya mantra milik manusia yang mampu melukai dewa, atau bahkan membunuh mereka jika penggunanya cukup beruntung. Chaulier di Leonie dapat menembakkan ledakan besar energi magis merah, cukup kuat untuk memperlambat serangan dewa jahat sekuat inkarnasi babi milik Godo. Erika, seperti banyak karakter lain dari series ini, mampu menguasai sihir bari untuk melindungi serangan atau menjebak lawannya. Bagi Erika, ini terwujud dalam bentuk mesin terbang merah rumit dengan simbol mawar di tengahnya, dan kitab suci berputar di sekitar tepi luar, yang juga sangat cocok dengan julukannya, Diavolo Rosso. Trivia: di volume 3 terungkap kalau Erika mendapatkan pedangnya Diavolo Rosso di saat yang bersamaan dengan Liliana Grinja. Erika sebenarnya sangat ingin menguasai mantra terbang seperti milik Liliana, tapi tidak mampu. Mantra favoritnya adalah mantra untuk melompat, yaitu Sandal Hermes. Erika memiliki leluhur seorang championi.
Di sini Cepioni, Erika telah melahirkan 2 anak kembar dan merupakan satu-satunya yang berhasil hamil di antara harem Godo. Terima kasih telah menyaksikan sejauh ini. Like kalau kalian suka videonya, dislike aja kalau nggak suka. Untuk kritik, saran, tanggapan, dan request tentang apa yang harus kita bahas selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.